imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, mendirikan sholat Jumat. Semoga amalia ibadah kita senantiasa mendapatkan ridhonya dan senantiasa diterima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah pedoman kita. Apa yang menjadi perintah yang ada di dalam Al-Quran maka harus kita ikuti. Apa yang menjadi larangan yang ada di dalam Al-Quran maka harus kita jauhi. Bagaimana terhadap orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, justru melaksanakan larangan-larangan tersebut. Kewajibannya tidak dilaksanakan, malah larangan-larangannya dikerjakan. Apa akibat bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran? Di dalam surah Toha ayat 124 sampai dengan 126 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Di dalam surah ini Allah gambarkan bagaimana akibat yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ay wa man a'rada an amri, barang siapa yang berpaling dari perintah-perintahku. Wa ma anzaltuhu ala rusuli, dan berpaling dari apa-apa yang aku turunkan terhadap para rasul-rasulku, minas syara'i wal ahkam, daripada hukum-hukum syariat. Fa inna lahu fid dunya ma'isyatan qasiyatan syadidatan wa in tana'ama zahirahu. Maka orang tersebut akan mendapatkan balasan di dunia berupa kehidupan yang keras,
kehidupan yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Wa intana amal zahirahu, walaupun seakan-akan secara zahir dia mendapatkan kenikmatan. Balasan yang Allah berikan kepada mereka yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, di dunia Allah berikan kehidupan yang sempit, Allah berikan kehidupan yang sulit, Allah berikan kehidupan yang keras. Wa intana amal zahirah, walaupun kita melihat orang tersebut secara zahir hidupnya enak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Maka orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, orang yang hidupnya dekat dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Dia akan dijaga oleh Allah, dia akan dibimbing oleh Allah, sehingga dalam melaksanakan kehidupannya akan mendapatkan keberkahan. Tapi orang-orang yang tidak mau mengikuti nasihat yang ada dalam Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, jauh dari Quran, tidak mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita untuk mendirikan sholat Jumat, akan tetapi dia tidak mau bergegas untuk Jumatan, malah dia tenang, tidak ada risau dalam hatinya untuk mendirikan sholat Jumat. Al-Quran mengajarkan kita, menyuruh kita, memerintahkan kita. Ada perintah dalam Al-Quran mendirikan sholat, akan tetapi kita ketika mendengarkan adzan tidak terketuk hati kita untuk melangkah ke masjid. Inilah orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Inilah berpaling dari Al-Quran. Maka bagi mereka kehidupan di dunia Allah berikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang keras. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir seorang ahli tafsir, man a'rada an amrillah, barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, wa tanasahu, dan pura-pura lupa, fa inna lahu hayatan dunka fid dunya, maka baginya kehidupan yang keras, kehidupan yang sempit di dunia. Bagaimana maksud dari kehidupan yang sempit di dunia, kehidupan yang keras di dunia? Yang pertama adalah fala tuma'ninatan lahu, tidak ada ketenangan dalam hatinya. Hartanya banyak, jabatannya tinggi, akan tetapi jauh dari hidayah Quran, jauh dari cahaya Quran. Maka sebanyak apapun harta yang dimilikinya, setinggi apapun jabatan yang disandangnya, ketika mereka jauh dari Al-Quran, fala tuma'ninatan lahu, maka tidak ada ketenangan dalam hatinya. Walan syuruha li sadrih, tidak ada kelapangan dalam hatinya. Kita menemukan orang-orang yang secara zahir enak hidupnya, banyak nikmat yang dirasakannya, banyak nikmat yang didapatinya, akan tetapi sungguh karena dia jauh dari Al-Quran, jauh dari perintah-perintah Allah, maka kehidupan yang menurut kita enak dia merasakan tidak enak, dia merasakan jauh, ada yang hampa dalam hatinya karena jauh dari Al-Quran. Bal sadrahu harajun lidolalihi wa intana ama zahirahu wa la bisa masya'a, walaupun orang tersebut bisa memakai pakaian yang enak, wa akala masya'a, memakan makanan yang enak, wa sakana haitsu sya'a, bisa tempat tinggalnya, tinggal yang enak, dia bisa tinggal di hotel-hotel berbintang, di tempat-tempat yang nikmat. Fa inna qalbahu fi qalqin wa hayratin wa syakkin, tetapi semuanya itu tidak mendapatkan ketenangan, tidak ada ketenangan dalam hatinya karena jauh dari Al-Quran, maka sungguh dia akan mendapatkan kerugian. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini balasan yang Allah berikan di dunia. Allah berikan kehidupan yang sempit ketika kita berpaling dari Al-Quran. Lalu bagaimana di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ay wa nahsyuruhu fil akhirati a'mal basar.
Allah kumpulkan nanti orang-orang yang berpaling dari Al-Quran di yaumil mahsyar dalam keadaan buta. Ya Allah ya Karim, dalam keadaan buta. Kita di dunia saja, kalau yang awalnya kita bisa melihat, kemudian qadarullah, tiba-tiba kita terkena musibah umpamanya, tidak bisa melihat mata kita, bagaimana kegelisahan yang bisa kita rasakan. Ini buta di dunia, padahal pernah kita melihat, tetapi ketika buta di dunia bingung kita. Nanti orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, jauh dari Quran, di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Baru sekali-kali ke sana dikumpulkan dalam keadaan buta, maka dalam keadaan seperti ini mereka teriak, qala lima hasyar, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya rab bi ayyi dhanbin aqabtani bil ama wa qad kuntu fid dunya basira. Ya Allah, kenapa Engkau hukum kami dalam keadaan buta seperti ini, padahal ketika di dunia kami ini bisa melihat? Maka Allah balas, Allah jawab pertanyaan mereka, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah memang telah datang ayat-ayat kami, telah datang Al-Quran, telah datang para rasul-rasul kami membawakan kebenaran. Fanasitaha, akan tetapi engkau pura-pura lupa, engkau pura-pura tidak tahu, engkau tidak mau ikut ajarannya, engkau tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kami balas, kami lupakan engkau semua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar balasan yang Allah berikan pada orang-orang yang ikut kepada Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, dan begitu besar juga balasan bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Allah berikan kehidupan yang sempit di dunia, dan Allah kumpulkan nanti di yaumil mahsyar dalam keadaan buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka tugas kita jangan pernah jauh dari Al-Quran, ikuti, amalkan isi kandungan Al-Quran. Kita baca, kita pahami, kita amalkan, dan kita dakwahkan Al-Quran. Semoga orang-orang yang hidup dengan Al-Quran, cinta Al-Quran, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.